wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi baru MTSN 1 Kuala Kapuas. Pada maksama kali ini, Ibu memperkenalkan nama Nur Hidayah SPD yang akan memberikan materi tentang moderasi beragama dan kebangsaan. Pada kesempatan kali ini, kalian harus mengetahui apa itu moderasi beragama dan kebangsaan. Untuk lebih lanjutnya, agar kalian mengetahuinya, kami persilahkan melihat slide berikut ini. Kita lihat tentang moderasi beragama. Bagaimanakah cara menghormati agama lain? Di sini kita akan melihat bagaimana kita bertoleransi dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, lihat di sila pertama, Pancasila. Di sana ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap orang di Indonesia harus memiliki agama yang ada, di mana masing-masing agama itu harus menghormati agama-agama agar tidak terjadi semacam kerusuhan. Selain itu, bagaimana kita memahami dan mengamalkan ajaran agama itu tersebut? Masing-masing orang mempunyai peranan masing-masing terhadap agamanya. Apa yang diajarkan oleh ajaran agama tidak sampai bersifat ekstrim. Artinya kita tidak boleh berpikiran negatif yang menyulitkan agama orang lain atau menyudutkan agama orang lain, sehingga membuat retaknya hubungan antar umat beragama itu. Meyakini agama kita bukan berarti kita harus merendahkan agama orang lain. Berarti kita harus menghormati bagaimana cara mengajarkan agama-agama tersebut kepada orang lain, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita memberikan privasi orang lain menjalankan ajaran agamanya. Di sini kita mengingatkan agar adanya keseimbangan antara umat beragama di dalam masyarakat. Indonesia adalah masyarakat yang multikultural atau majemuk, di mana banyak perbedaan suku, etnis, budaya, agama, serta pilihan bentuk politik masing-masing sesuai dengan sila ketiga, di mana masing-masing kita memiliki satu kesatuan yang utuh. Kita lihat keagamaan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 ayat 2 di mana masing-masing orang diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan ajaran agamanya masing-masing serta beribadat menurut keyakinannya masing-masing. Contoh-contoh tentang gambar-gambar moderasi beragama dan kebangsaan. Kita lihat pada gambar 1 bagaimana toleransi antar umat beragama. Artinya beragam agama, ada 6 agama di Indonesia saling bersatu untuk membina agar tidak ada terjadi keretakan antar umat beragama tersebut. Kemudian di gambar 2 itu berupa bagaimana bantuan santunan tidak membedakan agama satu dengan agama yang lain. Sedangkan pada gambar yang ketiga, di mana di sana terlihat adanya kasih sayang antara orang perorangan tanpa membedakan agama-agama tersebut. Sekarang kita perhatikan tentang kebangsaan. Kebangsaan ini sama dengan bagaimana sikap nasionalisme, sikap bela negara kita terhadap bangsa dan negara. Kita lihat pengertian. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, bagaimana sikap perilaku kita yang harus kita tunjukkan serta dijiwai oleh
rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara kita. Bela negara ini mempunyai beberapa dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Dalam pasal 27 ayat 3 itu berbunyi bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 itu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, kalian sebagai pelajar, bela negara awal kalian adalah belajar. Belajar yang rajin, belajar yang giat, serta mentaati peraturan di sekolah. Itu disebut dengan bela negara pelajar. Kemudian, kalian juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan mengikuti setiap kegiatan eskul yang ada. Kemudian kita lihat manfaat bela negara. Manfaat bela negara itu akan membentuk sikap disiplin. Disiplin di sini, disiplin misalnya belajar di sekolah, tepat masuk, mentaati pelajaran. Kemudian bagaimana jiwa kebersamaan dan solidaritas. Artinya tidak memilih-milih kawan, tidak membeda-bedakan kawan. Kemudian saling bantu-membantu. Serta kita lihat contoh. Bagaimana contoh bela negara yang ada? Di sini ada contoh bagaimana menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis. Di dalam kelas aja. Di dalam kelas bagaimana kalian rukun? Artinya jangan sampai ribut. Jagalah ketertiban, keamanan bersama. Jadi supaya kalian jangan saling senggol-menyenggol, ngomong macam-macam ya di antara sesama teman. Kemudian kita bagaimana menguatkan iman dan takwa? Di sekolah, cara meningkatkan iman dan takwa. Takwa itu kan artinya berarti menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Salah satu contoh konkret aja adalah bagaimana kita mentaati peraturan yang ada di sekolah. Setiap peraturan itu kan punya sanksi. Nah, kalau orang itu berarti mempunyai iman dan takwa, artinya dia harus mentaati peraturan-peraturan yang ada baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian kita lihat salah satu bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar. Sekarang pelajar itu taunya lagu-lagunya adalah lagu K-pop ya. Lagu-lagu pop dangdut yang sekarang. Nah, apakah kalian juga tahu lagu nasional dan lagu daerah yang ada? Nah, salah satu bentuk bela negara pelajar juga masyarakat Indonesia sebenarnya harus tahu lagu-lagu nasional atau lagu perjuangan dan lagu-lagu daerah. Berikut mari kita simak contoh-contoh lagu nasional atau perjuangan dan lagu-lagu daerah Nusantara yang ada di Indonesia.
dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jadilah warga negara yang baik dengan cara menghormati agama orang lain serta dapat menjaga diri kita sendiri dari segala hal-hal yang tidak baik, dan juga dapat menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan.